Mekah Madinah Masjid. Ini ruangan pertama. Sebelah kiri ada masa penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, ada di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ada foto Makkah dengan Ka'bah lengkap. Nah, kita akan masuk ke dalam seperti apa. Oh, ini ya. Lihat di petangnya. Ini ada layar-layar seperti itu. Oh. Indah. Nah, ini ruangan kedua. Oh, ini teh. Oh, ini Gua Hiro, guys. Ayat Gua Hiro. Tidak mungkin sering dengar ya Gua Hiro. Ternyata seperti ini. Ini adalah Gua Hiro. Ya. Ukurannya kita miripkan ukuran dari Gua Hiro itu sangat kecil ya. Ukurannya hanya sekitar 2 kali 1 meter aja. Ya. Jadi nggak bisa banyakkan seperti ini kalau mau masuk ya. Maksimal hanya 3 orang saja yang bisa masuk ya. Dan ternyata bentuk aslinya seperti ini. Biar dengar renung ibu-ibu di dia. Ini adalah Gua Hiro. Dulu Rasulullah sering tinggal di sini sampai turunnya wahyu, betul? Ada yang tahu surat apa yang turun di sini? Palinter ini. Maji Salim Darut Takwa pinter. Di atas gunung, nama gunungnya Jabal. Jabal Nur ini adalah nama gunung yang di atasnya ada Gua Hiro. Jadi kalau ibu mau ke Gua Hiro, bilang aja mau ke Jabal Nur ya. Nah, ini ternyata kalau dilihat dari posisi atas seperti ini. Ini adalah Gua Hiro ibu ya. Jadi kalau ibu sampai ke Gua Hiro, ibu akan bisa melihat seluruh kota Mekah ya. Jadi kota Mekah bisa kelihatan bahkan di sini di Gua Hiro kita bisa melihat area Ka'bah atau Masjidil Haram. Yang putih ini ya. Yang paling bercahaya itu adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, di sini tadi dulunya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5, ternyata Rasulullah mendapatkan wahyu kedua, tapi tidak di sini. Apa yang wahyu kedua yang itu kepada Rasulullah itu surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Mudaththir, betul. Al-Mudaththir adalah Kabin pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk melakukan dakwah itu ya. Nah, ketika itu Rasulullah 11 tahun berdakwah di kota Mekah ini, namun tidak banyak yang masuk Islam ini. Yang masuk Islam masih sangat sedikit ya. Bahkan banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Bahkan di awal-awal Islam sampai ada yang dibunuh. Ada yang tahu nggak nama seorang ibu atau wanita yang syahid pertama kali di dalam Islam? Ada yang tahu? Namanya Sumayyah ya. Sumayyah. biasa ya guyonan. Bagaimana keadaan wajah? Dan beliau wafatnya ibu ini sebagai pelajaran buat kita ya, supaya kita tetap bisa memegang agama Islam. Nah, sekarang kita lihat jalur hijrahnya di sebelah sana. Oh, sekarang kita akan melihat jalur hijrah. Ini adalah jalur hijrahnya Rasulullah SAW ya. Silakan ke area sebelah sini ya. Oke, ini adalah kota Mekah itu ya. Sebelah sini kota Mekah ditandai dengan Ka'bah kecil ya. Nah, ini kota Mekah, sedangkan ini adalah kota Madinah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata kota Mekah dan kota Madinah itu berjauhan ya. Di sini kita bisa lihat ada 2 jalur lampu, betul Ibu? Yang pertama yang warna hijau, satu lagi ini yang warna ungu. Ya. Jalur hijau, ya, jalur hijau ini ternyata ini adalah jalur yang biasa digunakan oleh para pedagang.
Nah, kalau mau berdagang, para kafilah dagang itu pakai jalur yang hijau. Sedangkan ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah menggunakan jalur yang berbeda, yaitu jalur yang berwarna ungu. Nah, kenapa beliau gunakan jalur yang berbeda? Karena beliau khawatir kalau pakai jalur yang sama pasti ketahuan sama kaum musyrikin. Karena ketika Rasulullah akan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kaum musyrikin juga merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Ya, makanya beliau gunakan jalur yang berbeda ini, dan ini adalah jalur yang tidak pernah digunakan oleh seorang pun. Ya, nah karena beliau juga tidak tahu jalur yang akan ditempuh, akhirnya Rasulullah menyewa salah seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid. Ya, jadi ketika Rasulullah berhijrah, beliau hanya ditemani oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan dan juga Abu Bakar. Ya, sama Abu Bakar. Ya, sesampainya di kota Madinah, ternyata Rasulullah disambut ibu. Ya, kalau tadi di sini terusir ya sampai mau dibunuh, kalau di sini disambut. Warga Madinah itu baik-baik, masya Allah ya. Mereka menyambut Rasulullah sampai mereka menawarkan rumah-rumah mereka. Ya, mereka tawarkan, wahai Rasulullah, isi rumah saya, isi rumah saya. Nah, jadi ini ada replika rumah Rasulullah. Apaan ini? Rumah Rasulullah. Ya tadi gini. Ini rumah Rasulullah seperti ini. Yang nomor 1 nih bagian dari rumahnya Siti Fatimah. Nomor 2 ruangan terbuka Aisyah. Ini ruang terbuka untuk Aisyah. Yang menghubungkan ya, dan Munawar menghubungkan dengan bagian utara ruangan. Miniatur kehidupan Rasulullah dulu teh non teh kieu gitu tanah bumi. Ini adalah rumah Rasulullah yang ada di kota Madinah. Ya, ini saya pastikan kalau misalkan ibu sekarang rumahnya Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Ya, ini adalah rumah Aisyah. Ini adalah potongan dari rumah Fatimah. Kalau Fatimah adalah anaknya atau putrinya ya. Jadi tetanggaan ibu sama anaknya ya. Dan ini adalah tembok Masjid Nabawi. Jadi dulu ternyata di samping Masjid Nabawi itu adalah rumah Rasulullah ya. Saking nempelnya ada pintu yang bisa langsung masuk ke masjid. Jadi kalau Rasulullah mau ngimamin sholat lagi di rumah Aisyah, tinggal masuk ke pintu ini, Bu. Nah, ini gambaran luarnya. Sedangkan ini bagian dalam dari rumah Aisyah. Ini di dalamnya seperti ini, Bu. Ya. Luas rumah Aisyah itu sangat kecil. Luasnya hanya 8 kali 4 meter. Ya, itu untuk keseluruhannya, Ibu ya. Makanya sempit banget rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah ya. Bahkan saya pernah mendengar riwayat ketika Rasulullah sedang sholat malam di rumah Aisyah, itu kakinya Aisyah ada di tempat sujudnya Rasulullah ya. Itu saking sempitnya berarti ya. Dan di dalamnya sekarang kita bisa lihat ada 3 makam. Makamnya Rasulullah SAW, makamnya Abu Bakar, dan juga makamnya Umar. Nah, jadi ternyata Nabi kita itu dimakamkannya itu di rumah Aisyah. Nah, kenapa beliau dimakamkan di rumah Aisyah? Karena sudah kebiasaan para nabi terdahulu. Kata Rasulullah, para nabi itu jika mereka wafat, mereka biasa dimakamkan di tempat dia wafat. Bukan di rumah ibu ya, di tempat dia wafat. Nah, qadarullah nabi kita wafatnya di rumahnya Aisyah, maka para sahabat memakamkan beliau di situ. Ya, kenapa saya sebutkan tadi rumah Rasulullah tidak ada di sini bentuknya sekarang ya di sana itu karena tembok Masjid Nabawi yang ini sekarang meluas ke sini. Dan ada pemberian kubah hijau di atasnya. Nah, makanya kalau misalnya ibu sekarang ke sana, ibu akan melihat seolah-olah makam Rasulullah seperti berada di dalam masjid, betul ya, seperti di dalam masjid ya. Akan tetapi kalau dari sejarah, Rasulullah tidak dimakamkan di dalam masjid, melainkan di rumahnya Aisyah ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari rumah Rasulullah. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah kalau tadi kita lihat tembok Masjid Nabawinya saja, sekarang kita lihat setengah dari bangunan Masjid Nabawi. Ibu, ini adalah Masjid Nabawi ya di masa Rasulullah. Ini adalah rumah Aisyah yang tadi ada pintu masuk ke masjid yang ada makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Ini adalah rumah Fatimah, putrinya Rasulullah ya. Dan ini adalah rumah istri-istri Rasulullah yang lainnya.
Kalau sebelumnya mungkin ibu nggak ada gambaran ya. Rumah istri-istri Nabi itu berjauhan atau berdekatan atau beda kota, beda kampung seperti itu ya. Nah, kalau sekarang ada gambaran ya. Rumah dari istri-istri Nabi itu masih berdekatan, masih di pelataran Masjid Nabawi ya. Dan yang satu ini adalah area dari kamar mandi untuk para istri. Jadi kamar mandinya cuma satu ibu, ya. Dan ini nama-nama istrinya siapa aja sih? Karena biasanya yang terkenal itu Aisyah sama Khadijah, ya. Nanti saya jelaskan di sana ya untuk nama-nama istri. Kita ke sini dulu. Ya, kita ke sini dulu. Ini adalah gambaran dari maket tentang perang Uhud, ibu. Ya, perang Uhud di sini ini adalah perang kedua setelah perang Badar. Ya, jadi setelah Rasulullah hijrah dan kaum muslimin pindah dari kota Mekah ke Madinah, ya, kaum musyrikin tidak membiarkan kaum muslimin begitu saja. Mereka masih memerangi walaupun jaraknya itu jauh, Bu ya, 600 km. Ya, dari kota Mekah ke kota Madinah itu jaraknya 600 km. Kalau di Tasik mungkin seperti ke Surabaya, Ibu. Iya, jauh. Ya, jauh banget Ibu ya. Betul ya. Tapi mereka masih aja kejar ke walaupun jauhnya seperti Tasik, Surabaya ya. Nah, ini makanya banyak terjadi peperangan. Ya, di antaranya perang Uhud ini. Perang Uhud ini adalah perang kedua setelah perang Badar. Ya, dan di perang Uhud ini ada 50 pemanah yang sengaja Rasulullah tempatkan di atas bukit. Apa tujuannya Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas bukit? Nah, nanti saya kisahkan di sebelah sana karena itu juga tentang perang Uhud. Kita ke sini dulu ya. Ini adalah pemakaman Baqi. Mungkin ada yang masih ingat pemakaman Baqi ini di mana Ibu? Yang udah pernah ke sana? Di Madinah. Di Madinah, betul. Ya, kalau di Mekah itu namanya Ma'la. Ya. Nah, ini Baqi ini ada di Madinah, ya, di dekat Masjid Nabawi, betul Ibu? Betul. Ya, jadi kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, insya Allah nggak jauh dari situ ya, kita akan menemukan pemakaman namanya pemakaman Baqi. Ya, Ibu ya. Nah, jadi nggak terlalu jauh gitu. Dan kalau tadi kita ingat di sana bahwa makam Rasulullah ternyata berada di samping Masjid Nabawi di rumahnya Aisyah tadi ya yang saya kisahkan ya. Berarti ternyata Aisyahnya sendiri itu dimakamkan di Baqi. Nah, kalau tadi Rasulullah di rumahnya Aisyah, Aisyahnya dimakamkan di Baqi. Ya, di sini banyak para sahabat dan sahabiah, ya, sahabat dan sahabiah yang dimakamkan di sini. Seperti istri-istri Nabi, sahabat Utsman bin Affan itu dimakamkannya di Baqi. Nah, kenapa dimakamkan di ini? Ya, memang khusus para sahabat, ya, khusus para sahabat. Dan kalau misalnya Ibu nanti ke sana, Ibu sudah tidak boleh masuk ke area pemakaman, betul? Ya, betul. Nah, kenapa tidak boleh? Karena memang ada larangan dari Nabi untuk wanita itu nggak boleh sering-sering berziarah kubur, ya, ada larangannya, ya, nggak boleh, ya. Bahkan saya pernah mendengar satu hadis bahwa Allah itu melaknat perempuan yang sering berziarah kubur, ya. Ya, makanya jangan sering-sering Ibu ya. Dan di sini juga kalau Ibu lihat nanti bentuknya seperti ini Ibu ya. Hanya tanah saja dan hanya batu saja, betul? Ya. Sepanjang mata memandang itu hanya tanah saja dan hanya batu ya. Kenapa hanya tanah dan batu saja? Apakah mereka tidak mampu untuk menembok warga Arab? Nah, sebetulnya negara Arab itu mampu ya. Kalau pakai emas pun mungkin bisa ya karena negara maju ya, negara kaya. Tapi memang karena ada kaidah juga ternyata. Kaidah larangan dari Nabi untuk tidak boleh menembok kuburan, tidak boleh meninggikan kuburan, dan tidak boleh diduduki. Makanya sampai saat ini pemakaman Baqi di sana masih seperti ini. Ya, oke, kita lanjut lagi ke sini. Lu ada Gunung Uhud, ini Gunung Uhud saat berperang. Ini juga ada perang Khandaq. Oh, ini ada parit. Oh, ini Hajar Aswad deh. Batu hidung, batu surga. Sengit. Sekarang kita tawaf, Bu, tawaf. Oh, ini naonnya. Itu adalah apa? Ibrahim. Makom Ibrahim, guys. Ini kita sedang menunggu ketua tawaf. Bade naon ieu teh Bu Jintin? Bade naon? Tawaf. Di dieu teh ngaranna namina istilam. Dari dieu teh bismillah ya Allah akbar upami teh biasa ngecuk Hajar Aswad istilam. Di dieu ngawitan niat tawaf teh
Jadi posisinya ulah jantan posisi anak teh kedah ngalaman kana ieu rukun hajar aswad namin. Rukun tepihan. Rukun hajar aswad tepihan hajar aswad. Dimulai ka tawaf teh di dieu. Kami urang sugi kitu ulah ka diatan gitu kan. Jadi kieu ieu ban ieu buka ieu bismillah ya Allahu akbar. Nah. Bismillah ya Allahu akbar. Kana ieu Wa suami. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedayana. Praktekeun. Teu acan nu pengker mah teu acan, ketos lempengan. Maaf pai, ketos lempengan teh sadayana. Ieu mah sadayana kabeh kurang ieu itu kan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu Oh. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia mulai robbana. Engke di ditu, Bu. Lebay kalau kene ieu mah. Tah engke tos di ditu robana. Karobana. Jantos palo ya. Pun. So, maknya itu aja langsung lagi itu andai kan itu aja langsung lagi. Oh, sok cenah, badai ngecup aja raswat cenah. Ayo doa nanti ngecup aja raswat deh. Dunia hasanah. Oh, sok cari belum? Segitu. Dia mau Ibrahim ya. Makom Ibrahim. Jelas dapat nafal Nabi Ibrahim wakrosna renovasi Ka'bah. Pada daksa Oh, pantong lagi. Asalnya ante. Hijin Ismail. Hari hijir kamar Nabi Ismail. Dan cenah. La ilaha illallah. Pintu Ka'bah. Oh, ke mana sih itu cenah? Pintu Ka'bah. Nah, nangis satu nangis. Gitu. Ka'bah. Gitu. Mau cara makan. Percis ya kieu henteu. Percis. Jika kieu pisan ya. Ya, itu yang kieu sampai. Tuh 2 tik. Upami urang hoyong tiap hoyong salat di Ka'bah, salat di dieu teh sekarang salat di wilayah sekarang salat di Ka'bah. Siap. Tuh, ini peserta paling depan. Kadana Bang Payuna bangsa anu aktor hungkul. Punten.
Anu metik. Ada saha di belakang, di sini ada saha. Udah. Bu Aja, bagaimana keadaan? Halo. Itu nyenak Nutrisari ke dia. Tah. Itu pantau ke Mekah. Bagusnya Bu, sudah diberesin. Masuk di sono, keluar di sini, udah diberesin. Wow. Pak Haji, Toilet. macam mana nih Meta? Toilet. Mana macam mana? Tadi mana on? Oh, toilet. Toilet. Macam ya toilet gitu. Toilet. Sanes toilet. Mana toilet tadi? Mana? Di mana aksarana? Aksara naon Meta? Toilet. 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 Dan kita kembali lagi guys. Pak Haji atos ke toilet teh. Atos. Lihat aja. Kan? Tadi Pak Haji toilet di mana? Di mana tadi toilet?